Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan masuk ke tema 3 subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita hari ini, PPKN, siswa dapat mengerti saling menolong kepada orang lain. Siswa dapat menceritakan pengalaman gotong royong saling menolong di masyarakat. Bahasa Indonesianya, siswa dapat mengetahui informasi tentang perubahan wujud benda siklus air. Siswa dapat membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Matematikanya, siswa dapat menentukan lama waktu suatu kegiatan. Anak-anak, kita sudah mempelajari bahwa salah satu wujud sikap bersatu adalah dengan saling menolong. Saling menolong dapat menciptakan kerukunan dan mempererat hubungan pertemanan. Perhatikan contoh sikap tolong-menolong yang dapat kamu terapkan di sekolah sebagai berikut. Misalnya, menolong teman saat terjatuh dari sepeda. Kemudian, menolong guru menghapuskan papan tulis. Menolong orang lain harus dilakukan dengan tulus dan tidak terpaksa. Jika kita ditolong orang lain, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Sikap saling menolong dapat mempererat persatuan di sekolah. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Untuk tugas hari Kamis, diskusikan bersama kelompokmu atau kedua orang tuamu. Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah kamu lakukan. Dengarkan cerita ibumu atau anggota keluargamu yang lain. Kemudian tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Anak-anak, tugas untuk hari Kamis yaitu pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Yang kedua, pengalaman temanku yang menunjukkan sikap menolong yang menurutmu paling berkesan. Yang ketiga, mengapa kita perlu menolong orang lain? Silakan kalian tulis di buku tulis ya. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun dan menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan atau siklus air. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pagi pukul 7:15 dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Perhatikan jam-jam berikut ini. Hujan turun pukul 7:15. Kemudian hujan berhenti pukul 9:10. Cara penyelesaiannya yaitu pukul 7 ke pukul 8 adalah 45 menit.
Sedangkan dari pukul 8 ke pukul 9 adalah 1 jam. Dari pukul 9 ke pukul 9 lewat 10 menit adalah 10 menit. Jadi bila diuraikan, 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Contoh berikutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6 lewat 25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapakah Udin sampai di sekolah? Cara menyelesaikannya yaitu menit ditambahkan dengan menit. 30 menit setelah pukul 6.25 menit adalah pukul 6 lewat 55 menit. Jadi menitnya 30 menit ditambah dengan 25 menit sama dengan 55 menit. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6 lewat 55 menit. Selanjutnya untuk tugas hari Jumat, kalian menyelesaikan tugas-tugas di bawah ini dan kalian salin di buku tulis. Selanjutnya untuk hari Jumat, tugas bahasa Indonesia, kalian membuat kalimat dari kata-kata padat, mencair, gas, dan cair. Kalian buat kalimatnya, contohnya gas, yaitu balon merah itu berisi gas. Selanjutnya kalian cari contohnya yang lain ya. Setelah itu kalian salin di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan teliti. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukup sekian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.